Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ihwal Praja, calon guru penggerak dari Sidoarjo angkatan 10 tahun 2014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang refleksi model 4F, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti yang kita ketahui bahwa refleksi 4F itu terdiri dari fact, feeling, finding, dan future, yaitu sebuah kerangka refleksi yang membantu kita menganalisis pengalaman dan pemahaman kita secara komprehensif melalui 4 aspek ini, sehingga kita dapat mengevaluasi perubahan pemikiran kita, memahami implikasinya, dan menentukan langkah ke depannya. Sebelum kita merefleksikan dengan metode 4F ini, tentu ada pertanyaan pemantik. Itu yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Kemudian bagaimana saya tetap bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik, kita mulai dengan fakta. Bahwa faktanya adalah saya mempelajari mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini adalah bahwa ini merupakan pendekatan pengajaran yang menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar berdasarkan perbedaan individu dari siswa atau murid kita. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua murid dengan segala keragamannya mendapatkan peluang yang setara untuk belajar untuk mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya adalah feeling. Setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa sangat terinspirasi dan tertantang. Inspirasi datang dari gagasan bahwa kita bisa benar-benar mendukung setiap murid sesuai dengan kebutuhan mereka, menjadikan pembelajaran lebih inklusif atau lebih menyeluruh dan bermakna. Namun ada perasaan juga tentang mengenai tantangan karena mengimplementasikan pendekatan ini membutuhkan usaha yang ekstra, inovasi, dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Selanjutnya adalah finding atau temuan saya. Saya mengalami perubahan yang signifikan dalam pemikiran saya tentang cara pendekatan pengajaran di kelas. Sebelumnya saya mungkin cenderung fokus pada satu metode pengajaran yang dirasa paling efektif untuk sebagian besar murid. Namun sekarang saya menyadari bahwa tidak ada satu metode yang cocok untuk semuanya. Selanjutnya adalah future atau kedepannya saya harus bagaimana untuk tetap bersikap positif di masa mendatang dengan tantangan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Maka saya hanya fokus pada dampak positif, mengingat bahwa adaptasi ini akan membantu murid mencapai potensi penuh dan juga membuat pelajaran lebih bermakna bagi mereka. Mengamati kemajuan dan kesuksesan murid dalam sistem berdiferensiasi dapat memberikan motivasi yang benar-benar tepat. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi dan dukungan. Bekerja sama dengan rekan sejawat dan mencari dukungan dari komunitas pendidikan, berbagi tantangan dan strategi dengan sesama guru dapat memberikan perspektif yang solutif dan praktis. Yang ketiga adalah mengambil langkah kecil. Ya, mulai dengan perubahan yang kecil yang dapat dikelola, kemudian secara bertahap meningkatkan kompleksitas penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, membantu menghindari
dari perasaan yang kewalahan. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan diri secara berkelanjutan. Mengikuti pelatihan dan membaca literatur dapat memberikan inspirasi dan meningkatkan kompetensi. Kemudian yang kelima adalah terus belajar dan berkembang dalam penerapan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan kebutuhan belajar murid. Tentu yang pertama adalah menawarkan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid, kemudian meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, karena memang siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, kemudian memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya adalah kaitan dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tentu yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, karena kita mengutamakan murid, mereka belajar sesuai dengan gayanya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah guru sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi kita memiliki banyak inovasi mengenai pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada anak tersebut. Baik, sebagai penutup, melalui refleksi ini saya menyadari betapa pentingnya pembelajaran berdiferensiasi ini dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung bagi semua murid. Dengan menerapkan pendekatan ini, kita dapat membantu setiap murid mencapai potensi penuh mereka dan membangun pengalaman belajar yang lebih inklusif, lebih menyeluruh, lebih merata dan bermakna. Akhirnya, terima kasih saya ucapkan. Semoga presentasi saya ini bisa menginspirasi. Salam dan bahagia. Saya Ihwal Praja Putra Pratama, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.